Halo, kembali lagi bersama gue di review buku. Review buku kali ini. Nah, eh, jaraknya juga cukup lama ya dengan review sebelumnya. Nah, kali ini beda dari review sebelumnya. Biasanya gue bahas di channel ini bukunya George Orwell. Karena George Orwell itu eh, penulis favorit gue. Nah, kali ini gue juga mau nge-review buku dari penulis favorit gue yang lain, yaitu Albert Camus. Judulnya The Fall atau Kejatuhan. Gue baca versi bahasa Indonesianya terbitan Kakak Tua. Nah, sebenarnya buku ini tipis, sangat tipis. Tebalnya kalau di terbitan ini 105 halaman. Namun buku ini tuh cukup unik dan kayak gimana ya? Lu akan merasakan rasa excited, terus seneng, sedih, dan bosen ketika baca buku ini. Jadi semua rasa itu menjadi satu, berbaur. Nah, jadi buku ini merupakan cerita monolog gitu ya, tapi Albert Camus mengasosiasikan buku ini sebagai novel fiksi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita baca buku ini lebih merupakan monolog yang isinya itu tentang seorang pengacara, yaitu namanya Jean Baptiste Clemens. Maaf kalau pronounce-nya salah, cuman namanya Jean Baptiste Clemens. Dia seorang pengacara orang Paris tapi pindah ke Amsterdam. Nah, Jean Baptiste Clemens ini lagi di bar gitu ya, terus ketemu orang, terus sepanjang buku ini dia tuh cerita ke orang itu, yang dimana orang itu nggak diceritain dia itu siapa, terus kayak perawakannya bagaimana gitu ya. Pokoknya baru diceritain tuh di akhir kalau dia itu tuh siapa yang dia temuin gitu. Nah, karena buku ini itu monolog, jadi seolah-olah lawan bicaranya si Jean Baptiste Clemens ini tuh adalah kita, si pembaca gitu. Jadi buku ini tuh ditulis dengan sudut pandang orang pertama gitu ya, aku gitu, yaitu si Jean Baptiste Clemensnya itu, dan seolah-olah dia itu lagi berbicara dengan si orang keduanya gitu, lawan bicaranya. Tapi lawan bicaranya itu nggak dijelasin secara tersirat ya, dia ngomong apa, terus apa yang ada di pikirannya itu sama sekali nggak dijelasin gitu. Justru kita tahu apa yang dipikirkan dan diomongin oleh orang kedua itu dari pengulangan yang diucapkan oleh si orang pertama gitu. Itu menurut gue uniknya buku ini gitu ya. Baru pertama kali sih baca gitu ya ada buku kayak begini gitu, yang monolog gitu ya, tapi dia lebih menonjolkan, ya namanya juga monolog gitu ya, jadi pemikiran si orang pertama daripada si orang kedua itu. Nah, apa yang dia bicarakan gitu ya. Nah, kalau menurut gue gitu ya, yang dia bicarakan itu adalah bagaimana pemikiran si Jean Baptiste Clemens ini tentang afeksi dan agresi gitu. Jadi bagaimana perasaan dia, terus apa yang dia pikirkan secara mendalam gitu ya tentang perilaku yang diasosiasikan sebagai afeksi dan agresi. Afeksinya itu kayak misalnya bagaimana perasaan dia ketika dia berbuat baik dengan orang gitu ya, atau bagaimana perasaan dia ketika dia mencintai seseorang gitu. Itu dijelaskan di buku ini gitu. Terus agresinya itu kayak bagaimana perasaan dia ketika dia mengabaikan orang lain, terus bagaimana perasaan dia ketika dia ingin seperti membunuh orang itu gitu, kayak gitu-gitu. Nah, selama baca buku ini gitu ya, gue berpikir kalau Albert Camus ini mewujudkan dirinya gitu dan pemikirannya dalam The Fall itu lewat si Jean Baptiste Clemens ini gitu. Jadi pokoknya sepanjang kalian baca buku ini, kalian tuh akan ngerasa kayak diajak ngobrol gitu. Dan kebetulan buku ini juga cukup berkesan ya bagi gue, karena gue itu beli itu kayak nggak sengaja gitu, kayak asal aja gitu, asal pilih beli, terus kayak oh ya udah bukunya datang, terus nggak lama setelah itu gue harus bepergian ke beberapa kota gitu ya, sendirian. Terus ya gue bawa buku ini gitu untuk menemani perjalanan gue gitu. Terus kayak ya karena sesimpel karena buku ini tipis, jadi gue pikir kayak oke, mungkin bisa gue bisa nih gue selesain nih buku ini gitu. Tapi ternyata nggak juga gitu ya, karena ada rasa bosen gitu. Terus kayak
iya ada rasa excited untuk baca dan mau menyelesaikan gitu ya, tapi ada juga rasa bosan di tengah jalan gitu. Tapi setiap gue baca buku ini, gue ngerasa seolah-olah tuh diajak ngobrol gitu, dan kayak seolah-olah perjalanan gue ini tuh ditemenin oleh teman gitu. Mungkin kalau misalnya lo tipe orang yang suka film kayak My Dinner with Andre atau kayak film trilogi Before yang isinya itu kayak cuman percakapan dua orang yang ngobrol doang gitu ya, mungkin lo akan suka buku ini gitu. Dan kebetulan gue juga suka kedua film tersebut gitu, jadi kayak oke, gue bisa ngebayangin buku ini gimana gitu kalau misalnya diwujudkan gitu di dunia nyata gitu. Nah, hal lain yang membuat gue yakin kalau si Albert Camus ini kenapa mengasosiasikan buku ini sebagai fiksi itu lebih ke karena coba aja bayangin gitu ya, di buku ini setiap scene-nya itu tuh diakhiri dengan perpisahan. Jadi sebenarnya latar waktu dalam buku ini itu adalah 5 hari gitu. Jadi setipis ini itu adalah dalam 5 hari di latar tempat yang berbeda. Kayak misalnya pertama itu ya ketemu si orang asing itu di bar gitu ya. Terus kedua dia jalan-jalan ke taman, terus kemudian dia jalan-jalan ke kanal, dia jalan-jalan di jembatan, terus dia mengarungi kanal gitu ya dengan kapal gitu, terus tiba-tiba lo ada di depan rumah dia, terus tiba-tiba lo di dalam rumah dia gitu. Kayak apakah apakah ada gitu ya orang yang misalnya lo tuh baru ketemu orang asing gitu kan, nggak tahu nih siapa gitu, terus orang asing itu oversharing sama lo gitu, terus tiba-tiba lo besoknya pengen ketemu dia lagi gitu, dan selama 5 hari berturut-turut lo pengen ketemu dia lagi gitu. Kayak itu adalah hal yang hampir gak mungkin. Mungkin kalau misalnya gue ketemu orang kayak gitu, kayak udah ilfil duluan, kayak apaan sih nih orang gitu, cerita apaan, gue kan orang asing bagi dia gitu, terus kayak ngapain lo oversharing gitu kan. Ya tapi ya namanya juga fiksi ya, jadi buku ini tuh kurang lebih seperti itu gitu, bagaimana menceritakan setiap babnya gitu. Jadi setiap babnya itu dimulai dari pertemuan, perpisahan, pertemuan, perpisahan, dan dia selalu ganti tempat gitu. Nah itu, nah terus hal yang menarik dari buku ini menurut gue itu adalah bagaimana si Jean Baptiste Clemens ini tuh menceritakan dirinya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama menceritakan dirinya sebagai seorang, gimana ya, gue nggak bisa bilang dia ateis gitu ya, tapi mungkin gue bisa asosiasikan dia sebagai agnostik gitu, sebagai agnostik. Tapi dia sebelumnya tuh punya rekam jejak sebagai paus gitu di penjara. Cukup lucu ketika dia memberikan autokritik ke agamanya sendiri gitu akhirnya. Kayak bagaimana dia bilang kalau penghakiman itu sebenarnya nggak perlu dilakukan oleh Tuhan gitu, karena penghakiman manusia itu udah kejam banget gitu. Jadi kayak cukuplah penghakiman itu ada di manusia. Terus kayak kalau misalnya penghakiman itu akhirnya udah diambil alih oleh manusia, terus tugas Tuhan tuh apa, kayak gitu-gitu. Itu yang bikin ya maksudnya menarik gitu ya. Akhirnya dia ngajak diskusi kita juga gitu, dan ya gimana ya, buat akhirnya menerima hal-hal yang dia utarakan, kita hanya cukup menjadi sebagai pendengar yang baik aja sih sebenarnya. Oke, kita misalnya boleh setuju dan tidak setuju dengan apa yang dia utarakan, tapi kayak buku ini kayak mengajarkan kita untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi ya udah, gue baca aja gitu. Nah itu hal yang menarik pertama gitu, bagaimana akhirnya dia memberikan autokritik gitu tentang konsep ketuhanan dan manusia gitu di agamanya gitu, dan bagaimana konsep penghakiman gitu ya, penghakiman versi ilahi dengan penghakiman versi manusia gitu, kayak gitu. Nah terus hal menarik kedua itu adalah bagaimana di akhir-akhir ini si Jean Baptiste Clemens ini tuh bilang kalau kebanyakan orang itu lebih sentimental alih-alih cerdas gitu. Jadi kayak kebanyakan orang tuh sebenarnya tuh nggak peduli dia laki-laki atau perempuan, lebih mengedepankan perasaannya daripada akalnya gitu ya. Jadi bagaimana dia itu cerita kalau kita mau menyentuh orang itu jangan dengan kecerdasan, tapi dengan menyentuh hatinya gitu, kayak gitu sih. Terus dia juga nyeritain gimana trik-trik dia akhirnya nge-approach klien dengan konsep seperti itu gitu, dan ternyata hal itu mujur juga gitu. Itu yang cukup menarik sih, yang bisa kalian dapatkan di buku The Fall gitu ya. Dan apakah buku ini gue rekomendasikan atau enggak, jujur gimana ya, 50-50 ya. Gue cukup merekomendasikan gitu ya bagi kalian orang yang suka
mendengarkan gitu. Jadi atau misalnya kalian suka dengan film yang konsepnya itu cuman dialog gitu-gitu ya, mungkin bagi kalian ini akan seru gitu ya. Tapi kalau misalnya bagi kalian orang yang suka konflik gitu ya, maksudnya yang suka plot dengan konflik, ini cukup membosankan gitu. Tapi kalau bagi gue akan memberikan rate untuk buku ini 4/5 sih. Ya seru di satu hal karena gue suka mendengarkan pemikiran dia gitu ya, dan di satu hal lain kayak gue cukup agak gimana ya, kayak oh my god, kadang-kadang gue suka ya gitu deh memikirkan kalau gimana kalau misalnya buku ini tuh terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi kayak eh kayak gimana sih lo ketemu orang asing tapi oversharing gitu. Nah, oh iya, hal lain yang gue notice juga dari buku ini adalah karena Albert Camus ini laki-laki gitu ya, jadi buku ini akan terasa manly banget gitu, dan kayak mungkin cukup sentimental untuk laki-laki gitu, karena apa namanya, beberapa spot gue menemukan kalau dia itu mengimajikan apa ya, bukan lawan bicara dia tapi kayak lawan pikir dia itu adalah perempuan gitu. Jadi kayak bagaimana dia mengobjektifikasi, bukan objektifikasi juga sih, kayak mengkonsepkan perempuan gitu ya dalam dalam apa namanya, dalam afeksi dan agresi dia gitu. Itu juga tercermin di buku ini gitu. Jadi itu sih, buku ini terasa manly banget gitu, dan kayak gila cowok banget nih buku gitu. Jadi kayak ya bagi gue yang perempuan, gue akan merasa kayaknya lawan bicara dia laki-laki juga deh gitu, bukan gue gitu, tapi kayak mungkin laki-laki gitu. Nah di akhir dia kasih tahu sih lawan bicara dia siapa di buku ini gitu ya, yaitu adalah orang yang adalah cerminan dari diri dia gitu. Jadi ya seorang pengacara juga gitu, dan orangnya itu setipe-tipe sama dia gitu. Jadi kayak itu sih, dia mengungkapkan wujudnya gitu ya, wujud lawan bicaranya di lembar-lembar terakhir gitu ya dari buku ini. Ya kurang lebih sekian gitu ya review kali ini. Menarik, bisa tahu bagaimana pemikiran Albert Camus melalui buku The Fall. Gue saranin kalian untuk baca juga. Bagi kalian yang udah baca, cerita dong pengalaman kalian di kolom komentar, dan bagi kalian yang belum baca, silahkan baca dan ceritakan juga pengalaman kalian setelah membaca di kolom komentar ini ya. Sekian review buku kali ini, sampai jumpa di review buku selanjutnya. Dadah.